mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis yang telah memberikan tugas akhir semester kepada kami berupa video UMKM di Kota Langsa. Tonton sampai akhir ya. Let's go! Berada di lokasi pancake di Jalan Tengkunya Arif, Jawa. Bang, nah jadi di sini kami mau tanya nih Bang sekilas tentang pancake. Nah, yang pertama kali pengen kami tahu apa nih alasan Abang nih membangun pancake, termotivasi dari apa nih? Jadi kami membangun usaha ini karena bermotivasi oleh makanan yang viral. Pancake ini juga memiliki banyak peminat dari berbagai Gitu ya Bang ya? Iya, berbagai kalangan, mahasiswa gitu. Pancake juga menjadi usaha yang meyakinkan, tapi dijual dengan harga yang terjangkau. Dari harga berapa itu Bang? Mulai dari harga 12.000 udah free topping. nih. Pasti waktu abang masuk bisnis ini pasti abang ada kompromi nih berdua gitu kan ketika usaha ini pasti ada. Nah, dari usaha ini berapa sih modal yang Abang tanamkan di usaha ini? Awal pertama modal 7.500.000. Untuk tantangannya nih, apa aja nih yang menjadi tantangan selama Abang membangun usaha nih? Kalau untuk saat ini Bang, belum ada tantangan sejauh ini. Kami belum menghadapi tantangan yang terlalu sulit. Kami hanya menghadapi tantangan biasa dalam perdagangan seperti ketatnya persaingan. Baik Bang, terima kasih Bang. Nah, untuk strategi pemasarannya nih Bang, Om Syara Pancake ini melakukan strategi itu di mana aja? Di sosmed, di IG, TikTok, di WA. Berarti kita buat konten-konten gitu Bang ya, konten-konten menarik gitu Bang ya untuk menarik pelanggan. Nah, kalau untuk endorse-nya ada nggak nih Abang endorse orang gitu untuk mempromosikan pancake kita ini Bang? Ada. Ada Bang ya. Nah, bahan-bahan untuk pembuatan pancake ini apa-apa aja sih Bang? Tepung, telur, minyak, susu. Udah itu ya. Banyak ya Bang. Halo semuanya, sebelum kita lebih lanjut, apa sih UMKM itu? UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kategori usaha yang memuat berdasarkan skala, jumlah aset, dan omset tahunan. Nah, UMKM ini berperan penting dalam perekonomian, khususnya di negara berkembang, karena mampu menciptakan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan mengurangi kemiskinan. Nah, UMKM dibedakan menjadi 3 kriteria. Yang pertama ada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro sendiri diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Nah, usaha mikro ini memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Untuk usaha kecil diartikan sebagai suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Nah, usaha yang masuk kriteria usaha kecil yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih sebesar 50 juta dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai 500 juta dengan hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. Nah, yang terakhir yaitu usaha menengah. Usaha menengah diartikan sebagai usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan perundang-undangan.
Nah, usaha menengah ini dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 miliar dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Lalu, apa sih jenis-jenis UMKM itu? Nah, jenis-jenis UMKM bisa berupa usaha kuliner, usaha fashion, usaha agribisnis, dan usaha lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan gambaran usaha mengenai bisnis UMKM yang ingin kami analisis setelah diwawancarai di video sebelumnya. Bisnis yang kami analisis ini yaitu Omoshiroi Pancake. Nah, Omoshiroi Pancake ini merupakan salah satu usaha UMKM yang terletak di Kota Langsa. Usaha ini bergerak di bidang kuliner, khususnya dalam pembuatan dan penjualan pancake yang memiliki cita rasa unik yang khas. Omoshiroi Pancake didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal akan makanan ringan yang lezat dan terjangkau. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar pada Omoshiroi Pancake ini dilakukan berdasarkan 3 pendekatan utama. Pendekatan yang pertama yaitu geografis. Nah, untuk lokasi pemasaran awal yaitu di Kota Langsa, yang mana fokus pada wilayah strategis seperti kampus, sekolah, perumahan, dan pusat jajanan. Nah, pendekatan yang kedua yaitu demografis. Pancake ini bisa dikonsumsi mulai dari umur 5 sampai 60 tahun, baik itu perempuan maupun pria. Nah, pancake ini juga banyak peminat bagi kalangan kelas ekonomi, seperti menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Seperti baik itu pelajar, mahasiswa, karyawan, dan ibu rumah tangga. Nah, pendekatan yang ketiga yaitu psikografis. Nah, karakteristik dari Omoshiroi Pancake ini yaitu bagi orang yang menyukai makanan ringan, konsumtif, menyukai hal baru, dan suka mencoba rasa baru. Materi selanjutnya yaitu target pasar. Nah, target pasar pada bisnis Omoshiroi ini ada 2, yaitu yang pertama konsumen utama. Nah, target konsumen utama ini terdiri dari pelajar dan mahasiswa yang memiliki gaya hidup aktif. Yang kedua, konsumen sekunder. Nah, target konsumen sekunder ini yaitu keluarga muda yang ingin mencoba makanan ringan, baru, dan unik. Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai positioning dari Omoshiroi Pancake. Nah, positioning sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang ada slogan dan yang kedua ada keunggulan utama. Nah, slogan dari Omoshiroi Pancake sendiri yaitu setiap gigitan, kenikmatan tak terlupakan. Nah, mengenai keunggulan utamanya yaitu konsep Omoshiroi yang unik, mengubah paradigma cake yang biasanya identik dengan budaya barat menjadi kudapan khas Indonesia. Yang kedua ada varian rasa inovatif, termasuk rasa yang unik yang membuat pengalaman makan lebih seru. Yang ketiga yaitu dibungkus dengan kemasan menarik untuk ramah lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu strategi marketing. Nah, strategi marketing sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada produk, yang kedua price, yang ketiga promotion, dan yang keempat adalah place. Nah, untuk produk Omoshiroi Pancake sendiri terdiri dari 8 varian utama. Yang pertama ada taro, Coco Crunchy, vanilla, coklat, green tea, tiramisu, blueberry, dan strawberry. Yang kedua itu ada roti alien. Nah, dengan rasa eksperimental seperti pedas manis, durian, atau kombinasi rasa tak biasa lainnya. Nah, Omoshiroi Pancake tersendiri dibuat dari bahan berkualitas seperti tepung terigu cap segitiga biru, putih telur, susu, gula, dan lain-lain. Nah, ukuran dan bentuk Omoshiroi Pancake sendiri yaitu roti bulat dengan berukuran 9 cm. Nah, Kemasan Omoshiroi Pancake sendiri menggunakan mika lipat mini yang transparan dan unik. Nah, yang kedua ada price. Price dari Omoshiroi Pancake sendiri yaitu harga satuannya 12.000 per pancake. Nah, selanjutnya yaitu promotion atau biasa disebut promosi. Nah, promosi sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada periklanan, promosi penjualan, yang ketiga ada personal selling, dan yang keempat hubungan masyarakat. Nah, untuk periklanan dari Omoshiroi Pancake sendiri yaitu yang pertama membagikan brosur di lokasi strategis seperti kampus, kantor, dan pusat. Yang kedua yaitu melalui iklan di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, yang kedua ada promosi penjualan atau biasa disebut sales promotion. Nah, untuk Omoshiroi Pancake sendiri yaitu promo spesial saat event tertentu. Contoh, beli 1
paket gratis 1 saat Idul Fitri. Yang ketiga ada personal selling, yaitu penjualan langsung ke konsumen di kampus atau tempat keramaian oleh penjual. Dan yang terakhir yaitu hubungan masyarakat atau biasa kita sebut public relation, yaitu mengadakan lomba-lomba menarik seperti lomba membuat video kreatif tentang Omoshiro Pancake. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu place atau tempat. Nah, Omoshiro Pancake sendiri awalnya distribusi ini dilakukan melalui pre-order, media sosial, dan aplikasi chat. Nah, tahap selanjutnya yaitu Omoshiro Pancake ini mendirikan booth di lokasi strategis seperti sekolah, pusat jajanan, dan pasar. Dan yang terakhir, membuka kedai kecil dengan fasilitas seperti tempat duduk untuk menarik konsumen remaja. Lanjut, perkiraan permintaan dan penawaran. Permintaan pasar. Berdasarkan data estimasi, populasi Kota Langsa sekitar 150.000 jiwa. Estimasi permintaan produk kudapan mencapai 15-20% dari total populasi. Dengan target pasar Omoshiro Pancake mencapai 2-4% dari 3 tahun pertama. Penawaran pasar. Produsen roti dan kue lokal baru memenuhi 70% kebutuhan pasar, sehingga masih ada peluang sebesar 30% untuk dimanfaatkan. Materi selanjutnya yaitu rencana penjualan awal. Nah, penjualan dimulai di wilayah kampus dengan pembagian target mahasiswa 80%, dosen 20%, dan pegawai kampus 15%. Nah, jadwal penjualan dimulai dari awal tahun dengan promosi di bulan pertama. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Yang pertama yaitu asumsi dasar. Modal awal, investasi awal yaitu 10 juta rupiah. Yang mana biaya produksi seperti peralatan, bahan baku awal itu 7.500.000 rupiah. Yang kedua yaitu sewa tempat 3 bulan yaitu 1.500.000 rupiah. Biaya promosi awal yaitu 500.000 rupiah dan biaya lain-lain yaitu 500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu biaya operasional bulanan yang terdiri dari gaji karyawan. Nah, tidak ada gaji karyawan karena owner yang langsung melayani customer. Lalu ada biaya bahan baku sebesar 7.500.000 rupiah. Sewa tempat per bulan 500.000 rupiah dibagi dari sewa awal untuk 3 bulan. Biaya promosi bulanan sebesar 200.000 rupiah. Biaya lain-lain sebesar 400.000 rupiah. Total biaya bulanan semuanya yaitu 8.600.000 rupiah. Selanjutnya ada pendapatan bulanan. Penjualan rata-rata 60 unit per hari dikali 30 hari sama dengan 1.800 unit. Harga per unit yaitu Rp12.000. Nah, total pendapatan bulanan yaitu 1.800 unit dikali Rp12.000 sama dengan Rp21.600.000. Nah, laba bulanan sama dengan pendapatan bulanan dikurangi biaya operasional bulanan yaitu Rp21.600.000 dikurangi dengan Rp8.600.000 sama dengan Rp13.000. Analisis keuangan. Payback period atau PBP. PBP adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Investasi awal sebesar 10 juta, laba bulanan 13 juta. PBP sama dengan investasi awal dibagi laba bulanan. PBP sama dengan 10 juta dibagi 13 juta. PBP sama dengan 0,8 bulan atau 24 hari. Di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis keuangan. Nah, selanjutnya ada NPV. Nah, NPV ini menghitung nilai keuntungan bisnis di masa depan dengan mempertimbangkan diskon atau bunga tahunan. Di sini bisa kita lihat sama-sama diskon BI rate sebesar 4,5% per tahun dengan periode analisis selama 5 tahun dan laba tahunan yaitu 13 juta rupiah dikali dengan 12 dikurang dengan 156 juta rupiah. Nah, kemudian bisa kita lihat sama-sama rumus dari NPV.
dengan CFT yaitu cash flow tahunan dan R yaitu diskon tahunan sebesar 4,5% dan yang terakhir ada T yaitu tahun ke T. Nah, di sini kita masukkan dengan NPV sama dengan 156 juta rupiah dibagi dengan 1 ditambah 0,045 pangkat 1 ditambah dengan 156 juta rupiah per 1 ditambah 0,045 pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan pangkat 5. Kemudian dikurangi dengan 10 juta rupiah. Lalu nilai diskon ini dihitung untuk setiap tahun dan hasilnya sebesar 674.836.000 dan 372 perak. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. Nah, IRR ini adalah tingkat pengembalian investasi yang setara dengan NPV sama dengan 0. Nah, perhitungannya dilakukan dengan menggunakan metode interpolasi atau perangkat lunak. Lalu, IRR ini dihitung sebesar 62,2%, jauh lebih besar dari BI rate 4,5%, sehingga bisnis dikatakan layak. Nah, yang terakhir yaitu break even point atau BEP. Nah, BEP ini adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya sehingga laba sama dengan 0. Untuk rumus BEP itu sendiri yaitu BEP unit sama dengan total biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Nah, di sini sama-sama kita ketahui biaya tetap sebesar Rp2.500.000 termasuk sewa tempat dan lain. Kemudian ada biaya variabel per unit sebesar Rp6.000 termasuk bahan baku dan lainnya. Dan yang terakhir ada harga per unit yaitu sebesar Rp12.000. Nah, di sini kita langsung masuki kepada rumus yaitu BEP sama dengan Rp2.500.000 per Rp12.000 dikurangi dengan Rp6.000 sama dengan 417 unit. Nah, artinya, bisnis ini mencapai BEP jika berhasil menjual 417 unit roti per bulan.